Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Indonesia bukan hanya Jakarta, pilkada tak cuma ada di ibu kota. 101 pilkada akan serentak digelar, roda kekuasaan berbagai daerah segera berputar. Banyak persoalan yang harus terus diwaspadai dari calon tunggal politik dinasti hingga rendahnya partisipasi. Masalah-masalah lama yang terus terjadi, pilkada rentan menjadi hanya sekedar seremoni. Masih bisakah berharap pada pilkada saat yang mengemuka melulu kekuasaan semata? Inilah Mata Najwa. Drama berebut kuasa. Pemirsa, pemilihan kepala daerah serentak tinggal hitungan hari. 101 daerah gelar pesta demokrasi. 300-an pasangan calon di daerah juga siap berburu tahta. Dinasti keluarga meramaikan suksesi mulai dari ayah, anak hingga suami istri. Kami hadirkan dua perempuan yang akan berlaga di Pilkada Februari nanti berniat menggantikan suaminya, Dewanti Rumpoko, calon Wali Kota Batu, dan Nurmiliani Aberani Sulaiman, calon Bupati Barito Kuala. Hadir juga di Mata Najwa para suami, Edi Rumpoko dan Hasanuddin Murad. Selamat malam Pak Edi, selamat malam Bu Dewanti. Selamat malam Pak Hasanuddin, Ibu Nur. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Supaya jelas dulu, jadi yang sekarang menjabat adalah bapak-bapaknya. Pak Edi, Wali Kota Batu sekarang, Pak Hasanuddin, Bupati Barito Kuala, kemudian Ibu, istri Bapak, sekarang mau maju menggantikan Bapak, ya. Kemudian Ibu Dewanti mau maju menggantikan suami. Ya. Oke, itu supaya jelas dulu, supaya pemirsa jelas. Kita akan tunjukkan untuk membantu Anda juga memahami bagaimana, kita akan tunjukkan video profil berikut ini.
Saya ke Ibu Nur dulu. Ibu Nur, kenapa Ibu mau maju menggantikan Bapak jadi bupati? Ada perjuangan di sini. Karena saya merupakan satu-satunya wanita di Kalimantan Selatan yang maju, yang berani maju untuk menjadi calon bupati. Sebelumnya memang saya wanita pertama juga di Kalimantan Selatan yang menjadi ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan suara terbanyak, hampir 50.000 perorangan ditambah dengan suara Golkar, suara partai, alhamdulillah saya bisa membawa teman saya satu dapil. Jadi Ibu memang ada ambisi politik ingin menggantikan suami? Bukan ambisi politik. Tidak ada ambisi? Tidak. Kalau tidak ada ambisi kenapa maju? Ini sebuah perjuangan. Perjuangan untuk apa Ibu? Perjuangan untuk kaum perempuan. Oke. Di daerah saya agar termotivasi dengan adanya saya maju. Karena ini merupakan sebuah harapan, sebuah perjuangan dan juga sebuah ikhtiar. Calon wakil Ibu keponakan Bapak? Iya. Jadi Ibu, jadi nanti supaya lebih jelas ya. Jadi Ibu ingin menggantikan Bapak, calon wakil Ibu keponakan Bapak juga. Tidak ada yang janggal dari situ menurut Ibu? Tidak, karena dia suara terbanyak. Tidak ada yang aneh? Tidak. Satu keluarga dua-duanya maju berbarengan menggantikan Kenapa suami aneh? tidak aneh? Kenapa harus aneh? Saya bertanya, Ibu tidak merasa itu aneh? Tidak. Tidak aneh. Biasa-biasa saja. Biasa aja. Kenapa? Kalau orang aneh? melihat wah ini nggak puas bukan suatu kekuasaan, keanehan. tidak aneh. Biasa suami menggantikan istri. Kalau memang itu suatu perjalanan, sebuah takdir, kenapa tidak? Oke, saya bertanya ke Ibu Dewanti. Tidak aneh, biasa. Ibu Dewanti juga merasa biasa saja, tidak aneh, tidak ada yang tidak ada rasa risih sama sekali? Risih ada. Ada risih? Iya, tapi semua itu kan karena proses. Orang melihat akhirnya partai merekomendasikan karena kan melihat track record. Sehingga saya yang walaupun punya rasa agak bagaimana begitu. Bagaimana Ibu? Rasanya kok seperti Mas Edi memberikan tongkat estafet. Jadi risihnya karena itu? Iya, tapi kan ternyata bukan. Saya terus terang tidak mendaftar ke partai PDI Perjuangan di Batu. Tapi karena kemudian hasil survei saya punya elektabilitas tertinggi dan jauh di bawah, di atas orang-orang yang punya kans untuk maju, yang akhirnya PDI Perjuangan Provinsi meminta saya untuk mendaftar kemudian maju. Jadi rasa risih itu kemudian hilang karena ini partai yang mau? Iya, saya merasa saya punya potensi, saya bisa, kenapa tidak? Saya tidak munafik, walaupun itu ada keinginan, karena saya orang partai. Mohon maaf, sebelum Mas Edi jadi kepala daerah, yang jadi anggota partai dulu saya, Mas Edi itu bukan. Oh gitu, jadi ya. Suami yang ikut-ikut Ibu sebetulnya ini? bukan ngikut-ngikut, tapi jalan hidupnya. Akhirnya walaupun beliau bukan orang partai, pengusaha tadinya, karena ada pilihan langsung yang kemudian bisa menjadi wali kota. Saya sebelum Mas Edi jadi kepala daerah, sudah anggota partai dulu? Sudah anggota partai, bahkan pernah jadi anggota DPRD Kota Malang. Gitu. Pak Edi, kalau kemudian dilihat bahwa wah ini karena Pak Edi sudah 2 periode nih, tidak bisa mencalonkan diri lagi karenanya istrinya lah yang dimajukan supaya langgeng terus kekuasaan. Kalau ada yang menilai seperti itu? Nah, secara alami yang saya dapatkan di masyarakat juga berkeinginan bahwa ini kan kota baru berdiri 15 tahun. Nah, saya diberikan mandat 2 periode dan akan berakhir gitu. Ya mungkin ada prestasi-prestasi yang dinilai oleh masyarakat sehingga harapannya ada yang bisa lebih dekat kepada saya untuk bisa melanjutkan atau meneruskan dalam pembangunan ini gitu. Nah, ini dilihat oleh partai melalui prosedur, melalui survei pilihannya kepada istri saya, yang saya sendiri tidak memaksakan, tidak ada istilah kita. Kalau tadi Ibu risih, Bapak ada rasa risih juga tidak Pak? Ya, apapun ada. Ada rasakan, karena kami kan tidak hanya di masyarakat, tapi kami di pemerintahan juga gitu. Di internal pemerintahan juga. Jadi merasakan betul bahwa bagaimana sekarang pun dinamika di internal pemerintahan pun kami merasakan gitu. Sehingga
saya lebih berat di akhir-akhir masa jabatan ini dengan kondisi seperti ini. Gitu. Dengan kondisi istri mau melanjutkan. Istri mau melanjutkan, di pemerintahan mungkin juga tidak, ya bagaimana, situasinya berbeda lah. Gitu. Oke, tapi tetap jalan terus. Ya karena ini perintah partai. Sebagai kader partai kami harus siap ditempatkan dimanapun juga. Gitu. Kader partai. Kader partai. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa.